Pemirsa, hidup dalam kemiskinan dan kekurangan tak menjadi halangan bagi Alvin, anak seorang pemulung, untuk menggapai cita-citanya. Setelah berhasil meraih gelar sarjana, Alvin pun berhasil mendapatkan beasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Dan momen haru pun terekam saat Alvin memberi kejutan untuk ibunya yang tengah membereskan barang hasil memulung. Congratulations for siapapun dia, luar biasa. Kalau menurut saya sih mau anak pemulung atau bukan ukuran. Semua orang berhak atas pendidikan yang berhak atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama-sama tinggi. Dan ini sebuah pembuktian bahwasanya yang namanya keadaan, situasi dan kondisi, even dianggap memprihatinkan, tidak menjadi halangan untuk bisa lebih maju mencapai cita-cita. Dan mungkin padanya anak ini bakal jadi semacam representatif buat mereka-mereka yang sudah mengejar mimpinya, yang sudah memperjuangkan apa yang mereka ingin capai. Thank you for being inspiration for everyone else out there. Keep up that good works. Congratulations, we are so proud of you. Thank you. Momen tersebut rupanya membuat warganet baper serta menuai berbagai komentar dari warganet. Ya, Alvin memang dikenal sebagai lulusan terbaik di universitas terbuka. Niatnya untuk menggapai cita-cita dan mengangkat derajat orang tuanya seolah tak putus meski dirinya hidup di tengah keterbatasan. Lantas apa tanggapan netizen perihal sosok Alvin yang berhasil membanggakan ibunya yang seorang pemulung? Ngelihatnya aja terharu banget. Semoga banyak teman-teman yang seperti itu. Saya bisa merasakan itu semua. Ya Allah, Allahu Akbar. Dan waktu SMA juga saya pernah seperti itu. Saya mendapatkan beasiswa. Ibu saya nggak tahu dan saya memberikan kejutan sama ibu saya. Masya Allah, ibu saya langsung nangis ngedengar saya dapat beasiswa dan tidak bayar selama 3 tahun di SMA. Ya Allah. Aku kalau sebagai orang tua dapat surprise atau kejutan seperti itu dari anak, wah bagaimana bangganya saya sebagai orang tua yang melahirkan, yang mendidik gitu kan. Nah itu kalau aku pun misalkan itu aku yang membiayai ya, aku yang membiayai dengan kerja keras aku sebagai seorang penyanyi, seorang biduan, ya seorang artis lah di Indonesia ini. Itu aku sangat-sangat bangga, apalagi orang tua beliau yang memang seorang pemulung, tahu sendiri kan penghasilannya berapa ya kan, penghasilan dari pemulung itu. Saya juga kan pernah tuh yang namanya bikin-bikin vlog ya, vlog penghasilan ya, pemulung apa segala macam. Karena kan saya juga ada rumah di Bekasi gitu kan, nah di sana kan banyak tuh, saya tahu banget hasil harian mereka tuh berapa tuh, saya tahu banget gitu kan. Jadi nggak nyangka kalau misalkan anak dari seorang pemulung tapi malah bisa mendapatkan beasiswa S2 lagi. S2 pula. Itu hebat banget, yang aku bilang hebat bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga. Di sisi lain, setelah 4,5 tahun tak bisa bertemu dengan putrinya Aisyah Aurum, Jerry Aurum akhirnya bisa melepas rindu dengan Aisyah. Dalam akun Instagramnya, Jerry memposting video kebersamaannya dengan Aisyah dengan caption, "After 4.5 years apart, thank you at Denada Indonesia for making it happen and always be a good." Ya, Jerry memang harus memendam rindu cukup lama terhadap Aisyah, lantaran dirinya harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang cukup lama akibat terjerat kasus narkoba.
Apalagi Aisyah juga memilih menetap di Singapura, lantaran Aisyah harus menjalani perawatan usai divonis menderita leukemia atau kanker darah. Ya, saat keluar dari penjara, Jerry memang sempat menghubungi Aisyah untuk melepas rindu. Aisyah pun senang dan kaget mendapat telepon dari sang papa. Sayangnya saat itu, Denada masih belum bisa menemukan waktu yang tepat untuk mempertemukan Aisyah dengan Jerry. Bebas, yang pertama-tama saya lakukan langsung calling si kecil, buah hati kesayanganku. Disurprise gitu dianya kan, kaget dan udah senang banget lah semuanya. Dan ya mudah-mudahan dan waktu dekat bisa diatur untuk ketemuannya. Berapa apa pada saat pertama kali calling si cantik? Yang ngagetin dia aja gitu. Jadi saya calling itu saya sedang berada di rumah ibunda saya bersama dengan kakak saya. Jadi ya saya tunjukin ke dia. Dia kan nggak tahu dia kan di mana gitu. Tapi tiba-tiba ada omanya, ada pamannya, ada tantenya gitu kan. Loh, dia jadi bingung nih. Kok bisa ada semuanya gitu. Sebelum bisa bertemu dengan Aisyah, Jerry memang hanya bisa berkomunikasi dengan Aisyah lewat video call. Meski hanya melalui video call, namun Jerry merasa senang dan bahagia lantaran rasa rindunya bisa terobati. Pas di awal ada, ya Dena ada, tapi Aisyah pada saat itu kan belum tahu saya ada di dalam dan kita jaga seperti itu karena kondisinya dia kan masih belum sehat. Nah, kemudian COVID melanda, ya kan, mereka berdua terpenjara di Singapura gitu kan selama 2 tahun. Kemudian setelahnya itu juga kunjungan itu masih amat sangat dibatasi. Jadi saya bilang ya udahlah, entar aja tunggu waktunya. Toh pada saat itu saya memang udah apply untuk pembebasan bersyaratnya dan saya juga berterima kasih kepada Ditjen Pas yang sudah mengabulkan. Sehingga saya bisa keluar lebih cepat dan udahlah ketemunya di luar aja gitu. Nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, serius. Karena kan dulu sewaktu dia mulai sakit kan, saya berganti-gantian kan dengan Dena mengurus dia gitu kan, rotasi terus, satu kerja satu ngasuh dan sebagainya. Tiba-tiba itu semua terputus dan pada saat itu kondisinya kesayangan saya ini masih dalam tanda tanya lah. Jadi rindu banget. Tiba-tiba kemudian ya nggak tiba-tiba lah ya, secara perlahan-lahan semakin dan semakin sembuh. Di situ beban saya sudah keangkat jauh sekali. Semuanya terasa nggak terlalu ada masalah lagi. Mau seberat apa juga yang saya hadapin. Cuma ya memang yang paling berat itu keinginan untuk bertemu itu. Karena ya kita nggak pernah berpisah lama-lama kan. Yang paling dia ingin ya kehadiran bapaknya. Jadi saya masih kepikiran sih. Yang pasti we're gonna have a good time lah. Ya, selama Jerry mendekam di penjara, Aisyah memang tak pernah diberitahu perihal dirinya berada di penjara demi menjaga mental dan kondisi Aisyah yang tengah sakit. Namun setelah 2 tahun, Jerry dan Denada memilih untuk jujur ke Aisyah perihal kondisi Jerry. Beruntung meski Aisyah tahu sang papa berada di penjara, Aisyah bisa menerima kondisi papanya. Akhirnya kita putuskan, oke, kita omongin setelah 2 tahun. Karena gue nggak suka juga sebenarnya berbohong ke anak gue sendiri, walau untuk tujuan apapun sebenarnya. Dan gue sangat percaya pada kemampuannya dia sebagai seorang anak kecil yang tangguh gitu. Udah, Dena konsul dulu ke psikolog. Udah dapat kira-kira kiatnya, konsul dulu sama keluarga gue. Karena kebetulan ya Dena dengan keluarga gue juga tetap baik banget hubungannya. Konsul dulu sama gue apa bagaimananya. Dan akhirnya disampaikan papa di penjara. Responnya gimana? Why? What happened? Dia tanya sama gue. Why papa? Gue jelaskan ke dia. Well baby, anak gue sekarang gaya banget, dia udah nggak mau bahasa Indonesia. Singapurian ya.
Untungnya bukan Singaporean juga, karena kan dia dari kecil kan bilingual kan. Dia ngajarin bahasa Indonesia, gue bahasa Inggris terus dari dia lahir. Gue bilang intinya, well baby, tiap orang bisa bikin salah dan papa bikin salah, jadinya papa ditangkap.